Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan menjelaskan materi tentang perusahaan manufaktur di bidang makanan dan minuman. Nah, ini adalah tugas dari mata kuliah perencanaan sumber daya perusahaan dari kelas 5 SIA. Sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya di sini kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi tip penyusun dari materi yang ada di PowerPoint ini, yaitu yang pertama ada Amelia Wijayanti dengan nomor BP 18110012. Yang kedua ada Halimatus Sabila dengan nomor BP 18110016. Dan yang ketiga yaitu saya sendiri Rian Firmansyah dengan nomor BP 18110030. Nah, jadi itulah tim penyusun dari materi yang ada di PowerPoint ini. Selanjutnya mari kita masuk ke pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Wijayanti, BP 1812. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan yang melakukan kegiatan manufaktur atau sebuah badan usaha yang mengoperasikan mesin, peralatan, dan tenaga kerja dalam satu medium proses untuk mengubah bahan-bahan mentah menjadi barang yang memiliki nilai jual. Manufaktur mengacu pada perusahaan skala besar. Barang jadi dapat dijual langsung ke konsumen, ke produsen lain untuk diproduksi produk yang lebih kompleks, atau ke pedagang besar yang mendistribusikan barang ke pengecer. Selanjutnya, pengertian perusahaan manufaktur makanan, yaitu sebuah pabrik makanan mengubah ternak dan produk pertanian menjadi produk untuk konsumsi menengah atau akhir. Kelompok industri dibedakan oleh bahan baku, umumnya berasal dari hewan atau sayuran yang diolah menjadi produk makanan. Produk makanan yang diproduksi di perusahaan-perusahaan biasanya dijual ke pedagang grosir atau ke pengecer untuk didistribusikan kepada konsumen. Hasil produksi dari industri makanan dan minuman sangat banyak ditemukan. Contohnya seperti makanan ringan, makanan kemasan, minuman kemasan, dan lain-lain. Contoh perusahaan makanan, minuman, dan bahan konsumsi besar yang berasal dari Indonesia yaitu adalah grup Mayora. Karakteristik perusahaan manufaktur. Ada 5 karakter. Yang pertama, proses pengolahan produk, yaitu kegiatan perusahaan yang dilakukan dengan pengolahan bahan mentah menjadi suatu barang jadi, di mana prosesnya membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup besar. Barang jadi dapat langsung dijual ke konsumen melalui proses pemasaran. Yang kedua, mesin berskala besar, yaitu kegiatan produksi pada manufacturing company menggunakan mesin-mesin dan peralatan dengan skala besar agar dapat menghasilkan suatu produk dalam jumlah tertentu dan kualitas tertentu. Namun, kegiatan produksi masih tetap membutuhkan tenaga manusia yang profesional untuk mengendalikan mesin-mesin dan peralatan. Yang ketiga, biaya produksi, yaitu agar dapat menghasilkan produk jadi berkualitas dengan jumlah besar, maka dibutuhkan biaya yang besar pula untuk mendukung kegiatan produksi. Biaya tersebut adalah untuk pengadaan bahan baku, biaya tenaga kerja, perawatan mesin, dan lain-lainnya. Meskipun biaya produksi dalam industri ini sangat besar, namun potensi keuntungan yang dapat dihasilkan pun jumlahnya sangat besar. Yang keempat, proses produksi, yaitu kegiatan produksi pada perusahaan manufaktur pada umumnya sangat kompleks sehingga membutuhkan pembagian tugas dan koordinasi yang sangat baik antar divisi. Misalnya, tenaga operator mesin bekerja memastikan mesin bekerja sesuai fungsinya. Sedangkan bagian quality control bekerja memastikan produk yang dihasilkan sesuai standar dan layak dijual ke pasar. Yang kelima, pemasaran dan penjualan, yaitu kegiatan produksi akan sangat berkaitan dengan proses pemasaran dan penjualan produk. Tanpa adanya pemasaran dan penjualan yang baik, maka proses produksi akan mengalami masalah. Perusahaan manufaktur umumnya melakukan berbagai upaya pemasaran semaksimal mungkin agar penjualan produknya lebih meningkat.
Bahkan seringkali perusahaan mengeluarkan biaya yang besar untuk melakukan kegiatan promosi agar produknya lebih dikenal masyarakat dan menarik minat konsumen untuk membeli. Berikut ini hal-hal yang harus dilakukan untuk membangun sebuah perusahaan manufaktur. Yang pertama, mencari tempat yang strategis untuk membangun sebuah perusahaan. Kedua, mencari peluang sasaran apakah yang diproduksi perusahaan bisa diterima dan diminati oleh konsumen. Yang ketiga, membangun perusahaan manufaktur makanan dan minuman. Yang keempat, merekrut karyawan atau tenaga kerja untuk dipekerjakan di perusahaan. Selanjutnya, menyediakan semua kebutuhan seperti alat dan bahan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Membuat aturan kebijakan yang dapat membuat perusahaan dapat beroperasi dan menghasilkan keuntungan yang maksimal. Terakhir, memberikan gaji yang sesuai kepada karyawan agar karyawan semangat dalam melakukan pekerjaan. Nah, jadi pada slide ke-6 ini ada bagian-bagian yang terlibat dalam perusahaan manufaktur makanan dan minuman. Apa saja bagiannya? Yaitu yang pertama ada bagian produksi, yaitu akan saya jelaskan nanti. Yang kedua ada bagian gudang, itu akan dijelaskan oleh Amelia Wijayanti. Dan yang ketiga ada bagian pemasaran. Nah, ini akan dijelaskan oleh Halimatus Sabila. Selanjutnya mari kita masuk ke bagian produksi terlebih dahulu. Nah, jadi bagian yang terlibat dalam perusahaan manufaktur yang pertama yaitu bagian produksi, yang mana bagian produksi ini memiliki fungsi 1. Mengolah bahan mentah menjadi barang jadi untuk dipasarkan kepada konsumen. Nah, di sini dapat kita pahami bahwasanya bagian produksi ini mereka memiliki fungsi untuk mengolah semua bahan mentah yang dibutuhkan untuk makanan dan minuman yang tersedia ada di gudang perusahaan. Nah, setelah diolah, sampai jadi barang jadi, barulah barang yang diproduksi oleh perusahaan bisa dikonsumsi atau dipasarkan kepada konsumen nantinya. Yang kedua, memaksimalkan kapasitas produksi yang telah ada agar jumlah produksi yang ditargetkan perusahaan bisa tercapai. Nah, di sini yang bagian produksi mereka memiliki tugas memaksimalkan semua produksi atau bahan yang ada semaksimal mungkin gitu supaya apa? Supaya laba atau keuntungan didapat oleh perusahaan bisa tercapai atau target dari perusahaan bisa tercapai nantinya. Nah, kalau misalkan target tercapai, pastinya keuntungan yang didapat oleh perusahaan bisa lebih meningkat gitu. Nah, di sini betapa pentingnya bagian produksi ini untuk meningkatkan atau memaksimalkan hasil produksi yang ada pada perusahaan. Yang ketiga, mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar semua kegiatan produksi bisa berjalan dengan maksimal. Nah, di sini kita pasti semua sudah tahu ya bahwasanya manusia itu kalau tidak diatur mereka susah gitu. Nah, maka kami di sini sebagai orang yang mengelola perusahaan manufaktur makanan dan minuman, kami di sini menyediakan atau membuat aturan-aturan atau kebijakan yang mana aturan dan kebijakan ini dapat menunjang itu, memaksimalkan hasil produksi yang ada pada perusahaan kami. Misalnya, kami memberikan aturan kepada karyawan atau anggota yang ada pada perusahaan supaya tidak terlambat misalnya. Nah, jadi kalau misalkan yang karyawannya tidak terlambat, pastinya hasil produksi yang kita dapat akan meningkat, gitu, akan maksimal. Nah, namun agar kegiatan produksi dapat berjalan dengan baik, ada hal yang harus dibutuhkan. Yang pertama, seperti biaya bahan baku. Nah, kita pasti sudah pada tahu ya bahwasanya untuk membuat sebuah produksi atau barang, pastinya kita perlu dulu bahan-bahan mentahnya gitu untuk diproduksi, untuk jadikan sebagai bahan yang sudah jadi. Nah, jadi kita butuh biaya dulu untuk membeli bahan bakunya. Kalau biayanya sudah ada, baru bisa kita membeli bahan baku. Yang kedua, gaji pekerja produksi gitu. Nah, ini jangan lupa bahwasanya kita sebagai pengelola dari sebuah perusahaan harus menggaji karyawan kita supaya karyawan kita tidak merasa terbebani dan juga tidak merasa teraniaya gitu. Karena mereka sudah capek-capek bekerja tapi tidak digaji gitu. Kan nantinya anggota atau karyawan kita bisa kabur gitu. Karena kebijakan yang kita buat tuh tidak seimbang atau tidak pas dengan apa yang dilakukan oleh karyawan kita. Yang ketiga, biaya perawatan mesin dan lain-lain. Nah, jadi untuk memproduksi sebuah bahan mentah untuk dijadikan sebagai bahan yang sudah jadi atau barang jadi, maka kita perlu yang namanya mesin gitu. Nah, kebetulan pada perusahaan manufaktur ini,
biasanya menggunakan mesin yang besar gitu untuk memproduksi bahan yang banyak atau memproduksi barang yang banyak nantinya. Nah, maka untuk menjaga mesin kita akan tetap aman dan bisa digunakan, kita butuh biaya dulu untuk perawatan mesinnya gitu. Supaya mesin kita bisa tahan lama dan dipakai dari waktu ke waktu untuk memproduksi barang yang akan kita jual kepada konsumen nantinya. Fungsi bagian gudang. Yang pertama, menyediakan semua bahan yang dibutuhkan untuk diproduksi. Yang kedua, mengecek apa saja bahan-bahan yang sudah habis lalu mendatanya dan menyediakan bahannya. Yang ketiga, perawatan produksi, yaitu merawat dan menjaga semua bahan yang sudah diproduksi agar tetap terjaga. Yang keempat, penerimaan dan pengiriman, yaitu pada bagian gudang mereka menerima barang yang dibutuhkan untuk produksi dan mengantarkan pesanan yang diminta oleh pelanggan. Yang kelima, penyortiran, yaitu pada bagian gudang mereka memilih dan memeriksa bahan baku dan bahan jadi yang bagus untuk digunakan dan dikirim ke pelanggan. Salah satu bagian-bagian yang terlibat pada perusahaan manufaktur makanan dan minuman yaitu terdapat bagian pemasaran yang berfungsi sebagai berikut. Pertama, membuat sebuah strategi pemasaran agar makanan dan minuman yang diproduksi oleh perusahaan bisa laku dan laris di pasaran. Yang kedua, melihat semua kelebihan dan kekurangan saingan dari perusahaan agar strategi yang dibuat bisa lebih baik dari saingan perusahaan. Yang ketiga, melihat peluang dari pasaran agar makanan dan minuman yang diproduksi perusahaan bisa menghasilkan keuntungan yang besar. Yang keempat, memperkerjakan karyawan di bidang pemasaran seperti sales untuk memperkenalkan makanan dan minuman yang diproduksi oleh perusahaan ke masyarakat luas. Terakhir, membuat sebuah iklan di televisi atau sosial media agar orang-orang bisa tertarik untuk membeli makanan dan minuman yang diproduksi perusahaan. Jadi dari pembahasan yang sudah kita bahas tadi tentang perusahaan manufaktur makanan dan minuman, dapat kita simpulkan bahwasanya perusahaan manufaktur makanan dan minuman adalah sebuah perusahaan yang besar yang mana membutuhkan biaya yang banyak untuk memproduksi atau menjalankan usahanya, membutuhkan karyawan yang banyak dan juga membutuhkan mesin yang besar untuk memproduksi produk yang dikeluarkan oleh perusahaan. Tidak hanya itu, supaya perusahaan kita dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan keuntungan yang banyak, kita juga perlu memakai sebuah strategi pemasaran yang bagus supaya produk yang dikeluarkan oleh perusahaan bisa menarik perhatian atau minat dari pelanggan dan konsumen nantinya. Nah, kalau pelanggan dan konsumen kita sudah tertarik, maka secara otomatis omset atau keuntungan dari perusahaan kita akan lebih meningkat gitu. Maka sangatlah penting bagi sebuah perusahaan untuk memiliki sebuah strategi pemasaran yang bagus. Nah, misalnya bisa juga dengan merekrut karyawan-karyawan di bagian sales untuk memperkenalkan produk dari perusahaan kita ke masyarakat umum atau kepada konsumen, supaya konsumen bisa tahu bahwasanya perusahaan kita mengeluarkan produk tentang makanan dan minuman gitu. Yang kedua, kita juga bisa memanfaatkan sosial media. Nah, di sini kita pasti sudah pada tahu ya, bahwasanya sosial media ini adalah sebuah alternatif bagi seorang pengusaha untuk mempromosikan produk atau barang yang dihasilkan oleh perusahaannya, supaya orang yang menggunakan sosial media bisa tahu bahwasanya perusahaan kita memproduksi sebuah produk gitu yang berguna untuk masyarakat atau konsumen nantinya. Dan juga agar perusahaan kita dapat berjalan dengan baik, ada bagian-bagian yang harus ada dalam sebuah perusahaan seperti bagian produksi, bagian gudang, dan juga bagian pemasaran. Nah, kalau semuanya sudah lengkap, semuanya sudah ada, maka bisa dipastikan perusahaan kita akan berjalan dengan baik dan menghasilkan keuntungan yang banyak untuk perusahaan. Kalau keuntungannya banyak, pastinya perusahaannya cepat maju gitu. Cepat naik reputasinya dibanding saingan-saingannya yang lain. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat kami jelaskan. Kalau ada kata-kata atau penyampaian kami yang kurang tepat, kami minta maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.